Jadi begini Tuan Raja, ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan kepada Tuan Raja. Saya diutus oleh Panglima Kuseri untuk menyampaikan kepada Tuan Raja. Informasi yang pertama, keadaan di luar hutan pengarep-arep itu tidak baik-baik saja. Bisa dikatakan tidak aman untuk Tuan Raja dan teman-teman. Mengingat kejadian yang Tuan Raja alami, bahwasanya ada 2 penjajah yang belum ditangkap oleh pasukan hutan pengarep-arep. Dengan kejadian itu, di luar batas benteng dari Tuan Pidaksa itu menyebar anak buahnya. Nah lalu apa yang harus saya lakukan jika di luar pun salah? Panglima Kuseri mengatakan akan lebih baiknya Tuan Raja itu lebih aman jika ada di dalam hutan pengarep-arep. Ini mohon maaf, kita saja yang kemarin baru dari dalam itu disuruh keluar. Kenapa ini disuruh masuk lagi? Nggak terlalu sudah sudah. dijelaskan. Maksudnya penjaganya apa nggak ketat banget mas? Udah jantung. Di luar, jadi pasukannya si pengarep-arep itu sedang beroperasi di luar semua. Iya. Di sekeliling dari benteng. Untuk mencari 2 orang yang belum ditangkap itu. Ya. Monggo lanjutkan. Itu informasi yang pertama. Lagi pula, jika Tuan Raja ada di luar, itu tidak mungkin mendapatkan informasi-informasi penting. Karena Panglima Kuseri dan kami itu adalah sekutu. Kerjasama. Yang Panglima Kuseri yakini tidak semua informasi penting itu bisa disampaikan kepada kami. Tapi jika Tuan Raja ada di dalam, pastinya akan mendapatkan informasi kepada benda yang Tuan Raja pegang, yaitu penerus suara ini. Kita manfaatkan benda ini. Benar, dimanfaatkan benda ini. Karena Panglima Kuseri meyakini semua informasi itu akan masuk kepada benda ini. Tidak ada yang meleset satupun. Karena benda ini adalah penerus suara menyebarkan informasi pada di dalam hutan pengarep-arep Tuan Raja. Yang ketiga Tuan Raja, walaupun ini adalah pintu yang sudah dibuat oleh Panglima Kuseri, tapi tidak bisa menembus secara langsung. Dan Panglima Kuseri mengatakan, Tuan Raja harus menyiapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar Tuan Raja bisa masuk ke dalam hutan pengarep-arep. Apa itu syaratnya? Yang pertama, Tuan Raja harus menyiapkan penutup mata. Penutup mata. Iya. Kenapa harus ditutup matanya? Ya, kita kan bingung. Topeng. Karena sorot mata itu yang menjadi poin pentingnya. Jika sorot mata itu tidak ditutupi, akan gampang sekali pasukan dari hutan pengarep-arep mengetahui keberadaan kita semua. Mengenal mungkin lebih tepat. Lebih tepatnya seperti itu. Berarti lebih baik menggunakan penutup mata tapi tetap di lubangnya, Pak? Iya. Nggak apa-apa? Tidak apa-apa. Seperti topeng. Paling tidak sorot mata itu tidak menyebar luas. Seperti itu. Yang kedua, Tuan Raja harus menyiapkan kain kafan. Kain kafan? Kain kafan. Orang yang sudah meninggal? Iya. Kain kafan orang yang sudah meninggal? Yang masih baru. Oh, iya, iya. Yang biasa digunakan orang meninggal, maksud saya seperti itu. Ya, iya. Dan yang ketiga, itu tebu ireng. Tebu bulung ya? Iya. Bubut. Nah itu digunakan untuk apa itu sebenarnya, Pak Dori? Nanti saya bisa jelaskan jika syarat-syarat itu sudah dipenuhi.
Yang jelas, kain kafan itu dipakai untuk menutup mata dari Tuan Raja. Lah, selanjutnya ketika saya sudah masuk bagaimana? Ketika Tuan Raja sudah masuk, nanti ada rencana yang akan disampaikan dari Panglima Kusir. Saya hanya diutus untuk menyampaikan seperti itu, Tuan Raja. Baiklah.